Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan isim mansub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Adadul mansubati wa amsilatuha. Bermula ini itu adadul mansubat, jumlah segala isim yang dinasabkan, wa amsilatuha dan contoh-contohnya mansubat. Jadi adadu di sini kita jadikan khobar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hadhihi. Hadhihi adadul mansubat. Bermula ini itu beberapa isim yang dinasabkan, wa amsilatuha dan contoh-contohnya. Qala berkata ianya musannaf rahimahullah. Ini judul ini mansubatul asma. Mansubatul asma ini tarjamah judul. Jadi ini juga jadi khobar, mubtadanya hadhihi mansubatul asma. Ini adalah yang dinasabkan dari segala isim-isim. Al mansubatu khamsata asyara, bermula segala yang dinasabkan itu ada 15. Al mansubat ada 15. Ada 15 isim yang mesti dibaca nasab. Wahyal maf'ulu bihi, bermula yang dianya 15 itu al maf'ul bih. Yang pertama namanya maf'ul bih, kita coba hitung. Wal masdaru, dan yang kedua masdar, wa dzarfud zamani wa dzarful makani, ini dianggap satu maf'ul bih, kedua masdar, ketiga dzaraf zaman dan dzaraf makan. Yang keempat wal halu dan hal, yang kelima wat tamyizu tamyiz, wal mustasna, yang keenam mustasna, wa ismula, yang ketujuh isim la, wal munada, yang kedelapan munada, wal maf'ulu min ajlih, yang kesembilan maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'a, yang ke-9 maf'ul ma'a, wa khabaru kana wa akhawatiha wa ismu inna wa akhawatiha, ini juga dianggap satu. Khabar kana dan teman-temannya si kana, isim inna dan teman-temannya si inna. Wattabi'u lil mansub, dan yang mengikuti bagi mansub. Wahwa, dan dianya tabi' bagi mansub itu arba'ata asya'a, ada 4 perkara, yang mana 4 an-na'tu wal atfu wat taukid wal badal. Na'at, ataf, taukid dan badal. Jadi kita hitung begini biar ada 15. 1 badal, taukid 2, 3 ataf, 4 na'at, 5 maf'ul ma'a, 6 maf'ul min ajlih, 7 munada, 8 isim la, 9 mustasna, 10 tamyiz, 11 hal, 12 darah zaman darah makan, 13 masdar, 14 maf'ul bih. Masih belum ketemu. Maf'ul bih, masdar 2, darah zaman darah makan 3, hal 4, tamyiz 5, mustasna 6, isim la 7, munada 8, maf'ul min ajli 9, maf'ul ma'a 10. Khabar kana dan isimnya si inna 11. Nah, 11, kemudian na'at 12, ataf 13, taukid 14, badal 15. Kita baca syarahnya. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Abdul Hamid, yunsabul ismu idza waqa'a fi mawqi'in min 15 mawqi'an. Dinasabkan akan isim apabila jatuh ianya isim pada satu tempat, pada satu posisi, min 15 mawqi'an, dari 15 posisi. Artinya sebelumnya isim itu ada 3, i'rab isim ada rafa, ada nasab, ada khafat. Isim kita baca rafa di 7 tempat. Sekarang dinasabkan akan isim bila berada ia pada satu posisi dari 15 posisi di atas. Ketika isim itu jadi maf'ul bih, jadi masdar, jadi daraf daman, daraf makan, itu kita baca nasab. Wa sanatakallamu ala kulli wahidin min hadhil mawaqi'i fi babin yakhussuhu ala an-nahwi alladhi salaknahu fi abwabil marfu'at. Wa sanatakallamu, nanti kita akan membicarakan. Jadi natakallamu fi'il mudhari' ke-14 dimasuki oleh sin huruf tamfiz, faedahnya istiqbal. Wa sanatakallamu, dan akan kami bicarakan, ala kulli wahidin, atas tiap yang satu, min hadhil mawaqi', dari ini tempat-tempat yang 15, fi babin yakhusuhu, dalam satu bab,
Yakhusu yang mengkhususkan dianya bab hu akannya kulli wahidin. Jadi hu ini kembali ke kulli wahidin. Jadi beliau berjanji bahwa akan kita bahas satu persatu dari 15 tempat isim yang mesti dibaca nasab dalam bab khusus. Artinya semua ada babnya. Maf'ul bih ada bab khusus, masdar ada bab khusus nanti. Alan nahwil ladzi salaknahu, di atas seumpama alladzi yang telah kami tempuh akannya alladzi fi abwabil marfu'at dalam bab-bab isim marfu'. Sebagaimana awalnya isim marfu' ada 7, beliau sudah membahas satu persatu. Fa'il ada babnya, naib fa'il ada babnya, mubtada ada babnya. Begitu juga yang akan beliau lakukan di 15 tempat ini. Wa nadribu laha hahunal amsilata biqasdil bayani wal idah. Wa nadribu laha akan kami buatkan laha untuknya 15 hahuna di sini al amsilata akan contoh-contoh biqasdil bayani wal idah dengan tujuan menjelaskan wal idah artinya juga menjelaskan. Jadi ini sebagai seumpama daftar isi 15 isim mansub bersama contohnya. Wa nadribu laha akan kami buat untuknya 15 isim mansub hahuna di sini al amsilata akan contoh-contoh dengan tujuan penjelasan. Jadi maksudnya beliau di sini akan membuat maf'ul bih contohnya mana, masdar contohnya mana, satu-satu aja sebagai pendahuluan sebelum memasuki bab khusus. 1 ayyaqa maf'ulan bih. 15 tempat tadi bermula yang pertama itu ayyaqa maf'ulan bih, bahwa jatuh ianya isim akan sebagai maf'ul bih. Setiap isim yang jadi maf'ul bih berarti kita baca nasab. Tanda nasabnya sebagaimana di belakang, ada yang kalimat dinasab dengan fathah, ada yang dinasab dengan alif kalau memang isim yang 5 jadi maf'ul bih, ada yang tanda nasab ya kalau yang jadi maf'ul bih isim tasniyah, ada yang nasabnya takdir kalau jadi maf'ul bih isim maksur misalkan. Yang penting ayyaqa maf'ulan bih, bahwa jatuh ianya isim sebagai maf'ul bih. Nahu nuhan min qaulihi ta'ala inna arsalna nuhan. Nahu khabar mubtada mahdhuf takdirnya zalika wa zalika nahu. Bermula demikian itu seperti kata nuhan min qaulihi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Inna arsalna nuhan. Sesungguhnya kami itu arsalna telah kami utus akan nuhan. Nuhan isim, kita baca nasab nuhan, tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena nuhan jadi maf'ul bih. Maf'ul bih mansub, tanda nasab fathah karena nuhan isim mufrad. I'rabnya inna huruf taukid nasab isim rafa' khabar. Nun yang diidghamkan dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab isim si inna. Khabarnya belum ada. Arsalna fi'il dan fa'il. Arsal fi'il madhi na dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal rafa' fa'il. Nuhan maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Jumlah arsalna nuhan pada mahal rafa' khabar inna. Isim mansub yang pertama namanya maf'ul bih. Yang kedua ayyaqa masdaran. Bermula yang kedua itu bahwa jatuh ianya isim akan sebagai masdar. Jadi masdar sini maf'ul mutlak. Kalau isim tersebut i'rabnya sebagai maf'ul mutlak, maka nasab. Contohnya jazalan min qaulika jadila Muhammadun jazalan. Bermula demikian itu seperti kata jazalan min qaulika dari ucapanmu jadila Muhammadun jazalan. Telah memberikan oleh si Muhammad jazalan akan sebagai memberikan. Jadi di sini jadila fi'il madhi mabni di atas fathah, Muhammadun fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Sekarang jazalan. Kenapa kita baca jazalan? Oh, karena jazalan maf'ul mutlak, menguatkan amel nanti. Maf'ul mutlak mansub tanda nasab fathah. Selesai. Pembahasan panjang lebarnya nanti di bab khusus, bab maf'ul mutlak. Yang ketiga ayyakuna dharfa makanin atau dharfa dhamanin. Bermula yang ketiga itu bahwa ada ianya isim itu dharaf dhaman atau dharaf makan. Setiap kalimat isim daman, isim makan yang menjadi dharaf makan, menjadi dharaf daman, bacanya nasab. Fal awalu nahu amamal ustad min qaulika jalastu amamal ustad. Maka bermula yang pertama yaitu dharaf makan, itu seperti amamal ustad, seperti kalimat amamal ustad min qaulika dari ucapanmu jalastu amamal ustad. Aku telah duduk di depan ustad. Jadi kita baca amama. Kenapa? Karena amama isim makan dan di sini posisinya sebagai dharaf makan. Dharaf makan mansub. I'rabnya jalastu fi'il dan fa'il. Jalas fi'il madhi itu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il.
Amama darah makan, mansub atas darfiyah tanda nasab fathah. Mudhaf amamal ustadi mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Ini contoh darah makan. Wasani nahu yaumal khamis min qaulika hadara abi yaumal khamis. Bermula yang kedua itu seperti kalimat yaumal khamis min qaulika dari ucapanmu hadara abi yaumal khamis. Telah hadirlah oleh bapakku pada hari Kamis. Hadara fi'il madhi mabni di atas fathah, abi fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah ditakdirkan. Kenapa? Karena abi isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Mudhaf abi ya dhamir mutakalim mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Yauma daraf daman mansub tanda nasab fathah, mudhaf yaumal khamisi mudhaf ilaih. Jadi isim daman yang mansub namanya daraf daman. Kalau isim daman tidak mansub, yaumu misalkan, atau yaumi, itu namanya bukan daraf daman, tapi namanya isim daman. Jadi daraf daman khusus isim daman yang mansub. Begitu juga daraf makan. Isim makan yang mansub namanya daraf makan. Udah yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat ayyaka ahalan. Bermula yang keempat yang harus kita baca nasab itu ayyaka ahalan. Itu bahwa jatuhnya isim akan sebagai hal. Setiap isim yang i'rabnya hal bacanya nasab. Nahu contohnya dhahikan min qaulihi ta'ala fatabassama dhahikan. Bermula demikian itu seperti kata dhahikan dari firman Allah Ta'ala fatabassama dhahikan. Maka tersenyum ianya Nabi Sulaiman dhahikan. Hal keadaan Nabi Sulaiman itu yang tertawa. Kenapa kita baca dhahikan? Karena dhahikan ini hal keadaan senyum Nabi Sulaiman. Hal kepada dhamir dalam tabassama i'rabnya fa'ur ataf, tabassama fi'il madhi mabni di atas fathah, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Fatabassama huwa, maka tersenyumlah oleh dianya Nabi Sulaiman. Dhahikan kita hal kepada dhamir dalam tabassama. Hal mansub tanda nasab fathah, selesai. Yang kelima ayyaqa'a tamyizan. Bermula yang kelima itu yaqa'a. Jatuh ianya isim tamyizan sebagai tamyiz. Setiap isim nakirah yang jadi tamyiz mesti dia nasab. Contoh nahu arakan. Bermula demikian itu seperti kata arakan min qaulika dari ucapanmu tasabbaba Zaidun arakan. Ya. Tasabbaba Zaidun. Apa arti tasabbaba? Terpancarlah oleh si Zaid. Terpancarlah oleh si Zaid arakan nisbah keringat. Maksudnya terpancarlah si Zaid di tubuh si Zaid keluar keringat. Jadi arakan ini i'rabnya tamyiz nisbah. Tasabbaba fi'il madhi Zaidun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Arakan tamyiz nisbah. Jadi tamyiz mansub tanda nasab fathah. Tamyiz itu kan menjelaskan yang mubham, yang tidak jelas. Yang tidak jelas di sini apa? Tasabbaba. Terpancar-pancarlah oleh si Zaid. Apanya yang terpancar? Oh, arakan keringatnya. Yang keenam ayyaqa'a mustasna. Bermula yang keenam itu bahwa jatuh ianya isim akan sebagai mustasna. Setiap isim yang jadi mustasna tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ada nanti di bab khusus dibaca nasab. Contohnya nahu Muhammadan min qaulika. Bermula demikian itu seperti kata Muhammadan min qaulika dari ucapanmu hadaral qaumu illa Muhammadan. Telah hadirlah oleh kaum kecuali Muhammad. Hadara fi'il madhi mabni di atas fathah, qaumu fa'il hadara marfu' tanda rafa' dhammah, illa huruf istisna Muhammadan mustasna. Mustasna mansub tanda nasab fathah. Yang ketujuh ayyaka'a isman lilan nafiyah. Ya, bermula yang ketujuh itu bahwa jatuh ianya isim akan sebagai isim bagi la nafi. Jadi ada la nafi tugasnya menasabkan isim. Makanya isim sila kita baca nasab. Contoh taliba ilmen min qaulika. Bermula demikian itu seperti taliba ilmen dari ucapanmu la taliba ilmen madhmumum. Tidak ada pencari ilmu, la taliba. Tidak ada seorang pun pencari ilmu itu yang tercela. Jadi la nafi jenis tugasnya menasabkan isim rafa'kan khobar. Taliba isimnya mansub tanda nasab fathah, mudhaf taliba ilmen mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, madhmumun khobarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Yang kedelapan ayyaka'a munada, bahwa jatuh ianya isim sebagai munada. Jadi munada ini kalimat yang berada sesudah huruf nida. Setiap munada mansub, ada yang mansubnya kelihatan langsung, ada yang mansubnya pada mahal. Contoh misalkan, nahu rasulullahi min qaulika ya Rasulullah. Bermula demikian itu seperti kata Rasulullah dari ucapanmu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah,
Ya huruf nida, Rasulullah munada. Munada mudhaf, mansub tanda nasab fathah. Mudhaf Rasulullah, Allahi mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Yang kesembilan ayyaka'a maf'ulan li ajlih. Berumlah yang kesembilan itu bahwa jatuh ianya isim akan sebagai maf'ul li ajlih. Ada namanya maf'ul li ajlih. Sesuatu yang dilakukan karenanya. Nasab juga contohnya nahu ta'diban min qaulika. Bermula demikian itu seperti kata ta'diban dari ucapanmu. An-nafal ustadut tilmidha ta'diban. An-nafa. An-nafa kita artikan aja. An-nafa artinya agak kasar ya. Sedikit kasar. Atau apa ya? Mengingatkan ya. An-nafa ta'nif, kasar. Mengkasari oleh ustaz akan murid itu ta'diban karena mengadab. Apa arti an-nafa yang cocok? Atau mengingatkan juga boleh. Mengingatkan oleh ustaz akan murid ta'diban karena mengadab. Jadi ta'diban di sini maf'ul min ajli. An-nafa fi'il madhi, al-ustadu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian tilmidha maf'ul mansub tanda nasab fathah, ta'diban maf'ul min ajli. Menjewer oleh ustaz akan murid. Kenapa dijewer? Ta'diban misalkan karena mengadab. Jadi ini namanya maf'ul min ajli, sesuatu yang dilakukan sebagai alasan. Nah, pembahasan panjang lebar ada syarat-syarat dan ketentuan nanti di bab maf'ul min ajli. Ini sebagai daftar isi. Yang ke-10 ayyaka'a maf'ulan ma'ah. Bermula yang ke-10 itu bahwa jatuh ianya isim akan sebagai maf'ul ma'ah. Isim yang jadi maf'ul ma'ah mansub tanda nasab fathah. Nahu contohnya al-misbaha min qaulika. Bermula demikian itu seperti kata misbah dari ucapanmu, zakartu wal misbah. Zakartu aku muzakarah. Aku mengulang pelajaran wal misbaha bersama lampu. Jadi kita jadikan waw ataf ini nggak bisa. Misbaha kita bingung mau ataf kemana. Makanya di sini maf'ul ma'a. I'rabnya zakartu fi'il dan fa'il. Zakar fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir muttasil. Tu dhamir barin muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Waw ma'a misbaha maf'ul ma'a mansub tanda nasab fathah. Selesai. Yang ke-11 ayyaka'a khabaran likana au ihda akhawatiha au isman li anna. Li inna au ihda akhawatiha. Bermula yang ke-11 itu bahwa jatuh ianya isim sebagai khobar bagi kana au ihda atau bagi salah satu dari teman-temannya si kana. Au isman atau isim bagi inna au ihda atau salah satu teman-temannya si inna. Jadi yang ke-11 kita baca nasab, isim tersebut jadi khobar kana. Karena kana kan merafakkan isim menasabkan khobar. Berarti khobar si kana mansub, tanda nasab nanti terserah. Atau salah satu teman si kana, karena kana punya teman, kana amsa asbaha. Jadi teman si kana juga khobar dari teman si kana mansub. Au isman li inna, atau menjadi isim bagi si inna. Inna menasabkan isim, berarti isim si inna mansub. Au ihda akhawatiha, atau salah satu temannya si inna. Fal awalu nahu sadiqan min qaulika kana Ibrahimu sadiqan li aliyin. Maka bermula yang pertama itu seperti kata sadiqan dari ucapanmu. Yang pertama di sini maksudnya khobar kana. Khobar kana. Maka bermula yang pertama itu seperti kata sadiqan dari ucapanmu. Kana Ibrahimu sadiqan li aliyin, adalah Ibrahim itu teman bagi si Ali. Jadi kana fi'il madhi nakisah. Tugasnya merafa'kan isim menasabkan khobar. Ibrahimu isimnya marfu' tanda rafa' dhammah. Sadikan khobar si kana. Karena jadi khobar si kana makanya mansub tanda nasabnya fathah sadiqan. Li huruf jar, aliyin majrur dengan li tanda jar kasrah. Adalah Ibrahim itu teman bagi si Ali. Wasani nahu Muhammadan min qaulika laita Muhammadan yazuruna. Bermula yang kedua yaitu isim bagi inna. Bermula yang kedua itu seumpama Muhammadan. Seumpama kata Muhammad dari ucapanmu laita Muhammadan yazuruna. Mudah-mudahan si Muhammad itu yazuruna, menziarahi ia akan kita. Laita temannya si inna, menasabkan isim merafakkan khobar. Muhammadan isimnya mansub tanda nasab fathah. Yazuru fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, na dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul bih. Jumlah yazuruna pada mahal rafa' khobar laita. Mudah-mudahan si Muhammad itu mengunjungi ia akan kita.
Yang ke-12 ayyaka'a na'tan limansubin. Bermula yang ke-12 itu jatuh ianya isim akan sebagai na'at bagi man'un, bagi mansub. Jadi na'at kan mengikuti man'un. Kalau na'at ikut man'un, kalau na'at kepada mansub berarti na'at itu dinasabkan. Nahu al-fadila min qaulika. Bermula demikian itu seperti kata al-fadil dari ucapanmu sahibtu Muhammadan al-fadila. Aku temani akan si Muhammad yang fadil, yang lebih ianya si Muhammad. Jadi fadil ini na'at kepada Muhammad. Sahabtu fi'il dan fa'il, sahab fi'il madhi, tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada haraf fa'il, Muhammadan maf'ul bih mansub dan nasab fathah, al-fadila na'at kepada Muhammadan karena na'at kepada mansub dan nasab fathah. Nah, jadi na'at kepada mansub harus dibaca nasab. Yang ke-13 ayyaka'a ma'tufan ala mansubin. Formula yang ke-13 itu bahwa jatuh ianya isim akan sebagai ma'tuf di atas mansub. Maksud sebagai ma'tuf di atas mansub, kalimat yang diataf kepada kalimat lain ya mengikuti kalimat lain. Karena yang diatafkan kepada mansub ya dinasabkan. Contoh misalkan nahu bakran min qaulika daraba Khalidun amran wa bakran. Bermula demikian itu seperti kata bakran dari ucapanmu daraba Khalidun amran wa bakran. Memukul oleh si Khalid akan si Umar, akan si Amar dan akan si Bakar. Jadi daraba fi'il madhi mabni di atas fathah, Khalidun fa'ilnya marfu' dan rafa' dhamma, Amran maf'ul daraba, maf'ul mansub dan nasab fathah. Waw ataf, Bakran ataf kepada Amran, karena Amran mansub, makanya kita baca Bakran. Ataf ikut ma'tuf alaih. Ataf kepada mansub dan nasab fathah. Nah. Yang ke-14 ayyaka'a tauqidan limansubin. Bermula yang ke-14 yang harus kita baca nasab ayyaka'a bahwa jatuh ianya isim tauqidan akan sebagai taukid bagi mansub. Jadi taukid kan mengikuti muakkad. Kalau taukid kepada mansub ya dinasabkan. Taukid ini sudah ada lafaz khusus, enggak perlu pusing kita tinggal mengetahui lafaz-lafaz yang jadi taukid. Nahu contohnya kullahu min qaulika hafiztul qur'ana kullahu. Bermula demikian itu seperti kalimat kullahu dari ucapanmu hafiztul qur'ana kullahu. Aku telah menghafal akan Quran kullahu seluruhnya Quran. Hafiztu fi'il dan fa'il, hafiz fi'il madhi tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada haraf fa'il. Qur'ana maf'ul bih mansub dan nasab fathah. Kulla taukid kepada Qur'ana. Karena taukid kepada mansub dan nasab fathah kulla. Mudhaf kulla hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. 15 ayyaka'a badalan min mansubin. Bermula yang ke-15 itu bahwa jatuh ianya isim sebagai badal, sebagai pengganti dari mansub, badal dari mansub. Badal ikut mubdal min, badal kepada mansub. Nahu nisfahu, demikian itu seperti kalimat nisfahu min qaulihi ta'ala dari firman-Nya Allah Ta'ala, qumil laila illa qalilan. Bangun olehmu pada malam illa qalilan kecuali sedikit, nisfahu setengahnya malam, awingkus minhu qalila atau kurang olehmu darinya malam, qalilan akan sedikit. Jadi sini kum fi'il amar dalam fa'il takdirnya anta, al-laila daraf masuk atas darfiyah dan nasab fathah. Kumil laila, dirikan olehmu, berdirilah kamu pada malam. Illa kecuali huruf istisna qalilan mansub dan nasab fathah. Nisfa kita badal kepada malam. Berdirilah kamu pada malam. Maksudnya berdirilah kamu nisfahu setengahnya malam. Nisfa badal kepada al-laila, badal kepada mansub tanda nasab fathah. Mudhaf nisfa hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi yang penting di sini kata nisfa karena badal kepada laila mansub berarti nisfa mansub. Ini sebagai daftar isi tentang isim-isim mansub. Ada 15 tempat isim yang harus kita baca nasab. Nah, nanti beliau akan menjelaskan lebih detail setiap isim mansub di bab khusus. Maf'ul bih ada bab tersendiri. Kemudian masdar juga ada bab tersendiri. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.